Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fadilah, mahasiswa semester 2 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam dengan NPM 241105080539. Insyaallah pada video kali ini saya akan memberikan beberapa poin-poin penting terkait adab-adab mufassir terhadap perkataan para ulama dan juga mufassir lain. Dalam tugasnya, seorang mufassir itu memiliki tugas untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran dalam berbagai pendekatan dan metode, seperti metode tahlili yang menjelaskan Al-Quran secara terperinci, ijmali, global, dan maudhu'i, makna, dan juga lain-lain. Selain itu pun, seorang pentafsir itu harus menafsirkan sesuatu berdasarkan rujukan dari para ulama dan pentafsir terdahulu. Tidak boleh hanya mengandalkan akal atau pendapatnya sendiri tanpa dibarengi dengan rujukan dari para ulama dan pentafsir-pentafsir terdahulu. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pentafsir adalah memiliki sifat beradab, di mana menjadi poin plus tersendiri atau mungkin bisa dibilang menjadi sifatnya seorang pentafsir sendiri, yaitu memiliki yang namanya adab. Maka jika dalam konteks pembahasan kali ini, seorang mufassir haruslah memiliki yang namanya adab terhadap perkataan para ulama dan mufassir lain. Adab seorang mufassir terhadap perkataan ulama dan mufassir lainnya saya ambil menjadi 4 poin yang berdasarkan kepada kitab Al-Mufassir Syaratuhu Adabuhu Masadiruhu karya Ahmad Qusairi Suhail, yang di dalamnya adalah atau berisi tentang adab-adab dan syarat-syarat seorang mufassir. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati para ulama. Ulama adalah seseorang yang derajat atau kedudukannya itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, "Walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka dari Quran surat Al-Mujadilah ini dapat disimpulkan bahwa Allah itu begitu menegaskan orang-orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu syariat. Maka seorang mufassir itu harus menghormati atau memiliki adab kepada orang yang diberikan kedudukan yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Selain itu, para ulama salaf pun berkata bahwa salah satu penghormatan terhadap suatu ilmu adalah menghormati orang yang memiliki ilmu itu sendiri. Sehingga seorang mufassir harusnya menghormati seorang ulama, karena itu pun adalah bentuk kita menghormati ilmu tersebut. Salah satu contoh ulama yang menghormati ulama lain yaitu seperti Imam Syafi'i. Ketika beliau sedang belajar dengan gurunya yaitu Imam Malik, beliau bahkan sampai pelan-pelan untuk memindahkan halaman kitabnya, saking tidak ingin mengganggu atau menimbulkan suara yang dapat mengganggu kepada khusyuknya belajar beliau. Masya Allah. Dan itu pun ada Imam Ar-Rabi', yaitu muridnya Imam Syafi'i, di mana bahkan beliau pernah berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah berani minum di hadapan Imam Syafi'i karena rasa hormatku terhadapnya." Yang kedua adalah menghargai pendapat para ulama dan mufassir lain, yang dimana adab seorang mufassir terhadap ulama dan mufassir lain adalah menghargai pendapat-pendapat mereka, di mana
Seorang mufasir tidak boleh menghiraukan pendapat-pendapatnya, sebab jika seorang mufasir mentafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan pemikirannya saja, tanpa mengambil rujukan dari siapapun, maka dikhawatirkan dia mentafsirkan Al-Quran menggunakan akalnya saja, sehingga akan menimbulkan yang namanya taklid buta. Hal ini sangat berbahaya dalam mentafsirkan Al-Quran. Selain menghindari dari pemahaman yang salah, mengambil rujukan para ulama dan mufasir lain pun itu berguna untuk menjaga keutuhan dari tafsir itu sendiri, yang terus berkesinambungan dari generasi ke generasi selanjutnya, sehingga tafsir itu tidak menyimpang atau tidak melenceng kepada hal yang di luar syariat dan tetap utuh di jalan yang benar atau di jalan yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga adalah menghormati kedudukan para ulama dan mufasir itu sendiri. Sebab, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada poin pertama, di mana kedudukan para ulama itu adalah kedudukan yang derajatnya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mufasir sepatutnya untuk menghormati mereka yang dimana kedudukannya begitu istimewa. Selain itu, para ulama pun telah berjuang dan berusaha dengan ilmunya ataupun menyampaikan ilmunya dengan sampai berlelah-lelah demi ilmunya itu dapat menyebar luas, sehingga tidak patut bagi seorang mufasir untuk meremehkan kedudukan ini. Di mana salah satu contoh seorang mufasir yang menghormati kedudukan ulama dan mufasir lain seperti Imam At-Tabari, yang dimana beliau selalu mencantumkan nama-nama mufasir dan nama-nama ulama di kitabnya sebagai salah satu bentuk penghormatan beliau kepada para ulama dan mufasir lain. Yang terakhir adalah menjelaskan keutamaan mereka di samping kesalahan mereka, dan juga mencari hal yang dapat memaafkan kesalahan mereka. Para ulama dan mufasir itu sendiri, mereka hanyalah manusia, bukan malaikat, yang otomatis mereka tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu, adab seorang mufasir di sini adalah tetap mencari kelebihan dan keutamaan mereka di samping kesalahan mereka, serta tetap mencari alasan supaya kita dapat memaafkan kesalahan mereka, atau simpelnya mungkin disebut berhusnuzon kepada mereka, berprasangka baik kepada mereka, seperti mungkin beliau sedang ada sesuatu, sedang ada uzur, dan lain-lain. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.